Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhat thalabah al-kiram, fi hadhil fursah nawaddu an nata'alam ilmu tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan belajar tauhid, yaitu untuk kelas 7, yang mana kita menggunakan ini kitab Khulasah Syarhu Kitab Tauhid, yang mana langsung saja kita masuk ke ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, yaitu at-tauhid wa aqsamu. Coba bisa dilihat bukunya, kitabnya itu ad-darsul awal, at-tauhid wa aqsamuhu. Jadi tauhid dan bagian-bagiannya. Ta'rifut tauhid, bisa dilihat ini, ta'rifut tauhid. Lughatan secara bahasa masdaru wahada. Jadi kata tauhid itu adalah masdar dari fi'il wahada, yuwahidu tauhid, au ifrad, au afroda, afroda, yang mana artinya adalah mengesakan. Tsumma istilahan, kemudian istilahan, adapun secara istilah wa ifradullahi birrububiyah, jadi mengesakan Allah dalam rububiyah, wal uluhiyah, wal asma was sifat. Kemudian aqsamut tauhid, pembagian tauhid ataupun bagian-bagian tauhid. Wa yanqasimu ila salasati aqsam, yang mana tauhid terbagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah. Nah, apa tauhid rububiyah itu? Wahwa, yaitu al-ilmu wal iqrar bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq wal mudabbir. Yaitu al-ilmu wal iqrar, mengetahui dan mengakui bi anna Allah, bahwa Allah adalah huwa al-khaliq, dia adalah pencipta, ar-raziq, yang memberi rezeki, wal mudabbir, dan yang mengatur, yang mengatur segala urusan. Ini adalah tauhid rububiyah. Jadi mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan juga yang mengatur segala urusan. Kemudian yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, tauhidul uluhiyah. Apa tauhidul uluhiyah ini? Wahwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam beribadah, kaddu'a, seperti berdoa, wan nadar, dan nadar, wadzabah, dan sembelihan. Jadi kita hanya menunjukkan ibadah kita, seperti dalam berdoa, dalam bernadar, maupun dalam sembelihan, dalam menyembelih, itu hanya kita tujukan semata-mata kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat, tauhid asma was sifat. Apa itu? Wa huwa itsbatu ma asbatullahu li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal asma wa sifat. Jadi tauhid asma wa sifat adalah
Isbatu ma asbatahullah. Jadi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya ataupun ditetapkan untuk Allah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam minal asma wa sifat, yang berupa asma maupun sifat. Ini terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Kama yaliqu bijalalihi, sebagaimana yang sesuai dengan bijalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamsil. Jadi tanpa tahrif. Tahrif itu apa? Nah, nanti ada pembahasannya di bawahnya. Wala ta'til dan juga ta'til, wala taqyif dan juga taqyif, wala tamsil. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan tahrif, ta'til, taqyif maupun tamsil? Di sini bisa kita lihat at-tahrif wa tahrif, yakni harfu sifah an maknaha ila ma'nan akhar. Jadi memaknai sifat ataupun menyimpangkan sifat dari maknanya yang asli ataupun yang benar. Jadi menyalahartikan yang dimaksud dengan tahrif, sehingga memaknai dengan yang bukan sebenarnya atau bukan yang benar. Kaqaulil mubtadi'ah, sebagaimana perkataan ahli bid'ah, inna makna rahmah, sesungguhnya makna arti rahmah iradatul in'am, yaitu menghendaki ataupun menginginkan nikmat. Itu merupakan contoh dari tahrif. Jadi memaknai yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau sesuai yang benar. Ini tahrif. Jadi menyalahartikan, bisa dengan bahasa mudah mungkin tahrif itu menyalahartikan ini. Kemudian at-ta'til. At-ta'til yakni nafas sifat kulliha au nafas sifat kullaha au ba'daha anillahi ta'ala. Jadi meniadakan sifat baik seluruhnya maupun sebagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari ta'til. Dan yang selanjutnya adalah at-taqyif. At-taqyif ini asal katanya yaitu kaifa, bagaimana. Taqyif, yakni ta'yinu kaifiyati sifat. Jadi menentukan sifat. Jadi sifat ditentukan tata caranya, bahwa sifat Allah seperti ini. Nah, ini tidak boleh, kita tidak boleh menentukan sifat seperti itu, dengan takyif. Baiklah, ayat thalabah al-kiram. Kemudian selanjutnya adalah at-tamsil. At-tamsil ini huwa at-tasbih. Jadi memisalkan, mengumpamakan atau menyerupakan, bi an yuqala sifatullahi mithlu sifatil makhluqin. Nah, sebagaimana perkataan yang mengatakan bahwa sifat Allah seperti sifat makhluk. Nah, ini tidak boleh, kita menyerupakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Ka'an yuqala, sebagaimana dikatakan yadullahi ka'aidina. Jadi tangan Allah seperti tangan kita. Au wa sam'uhu kasam'ina. Dan pendengarannya sebagaimana pendengaran kita. Nah, ini tidak boleh, menyerupakan sifat Allah seperti makhluk. Nah, tidak boleh. Nah, contohnya seperti itu, Selanjutnya wa hadhil aqsam ats-tsalatsah mutalazimah, Jadi 3 bagian ini mutalazimah, saling berkesinambungan, saling berkaitan. Kullu nau'in fiha la yanfaqu anil akhar. Jadi
tiga bagian ini satu kesatuan ya, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah ini, faman ata binau'in minha walam ya'ti bil akhar lam yakun muwahhidan. Di barang siapa melaksanakan salah satunya atau sebagiannya dan meninggalkan yang lain atau tidak melaksanakan yang lain, lam yakun muwahhidan, maka tidak bisa dikatakan sebagai muwahhid, orang yang bertauhid. At-tauhidu huwa aujabul wajibat ya. Sedangkan tauhid itu adalah kewajiban yang paling utama. Wa huwa al-asas li jami'il a'mal, yang mana tauhid ini adalah pondasi ya, asas, pondasi itu bagi semua akmal ya, semua perbuatan. Wadituhu syirik ya, sedangkan lawannya adalah kesyirikan. Wa huwa a'dzamul muharramat. Jadi kesyirikan itu adalah merupakan barang haram yang paling ya, a'dzamul muharramat ya, keharaman yang paling diharamkan ya, atau keharaman yang paling bahaya ya, a'dzamul muharramat. Wasyirku huwa, dan syirik itu apa? Yaitu taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Ini yang dimaksud dengan asyirku ya. Jadi taswiyatu ghairillahi billah, jadi menyamakan selain Allah dengan Allah fi ma huwa min khasaisillah, dalam hal-hal yang khusus bagi Allah saja ya. Nah kemudian alaqatus syirki wal bidah wal ma'asi bit tauhid ya. Jadi hubungan kesyirikan, bid'ah ya, dan juga maksiat dengan tauhid. Yang kita lihat di sini dalam kotak ini ya, al-fi'lu itu perbuatan ya. Lalu alaqatuhu bit tauhid ya, hubungannya dengan tauhid. Pertama itu asyirkul akbar, syirik besar ya. Hubungannya apa? Yunafit tauhid bil kulliyah ya, ini meniadakan tauhid, menghilangkan tauhid sama sekali. Fayakhruju sahibuhu min millatil Islam, maka orang yang melakukan syirik besar ini dia akan keluar dari agama Islam. Dia tidak lagi bisa disebut sebagai seorang muslim ya, tapi kharaja ya. Nah, sini fayakhruj ayukhrij ya. Fayakhruju sahibahu, atau bisa juga fayukhrij sahibahu min millatil Islam. Jadi syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari milah Islam, dari agama Islam. Selanjutnya adalah amal yang lain, asyirkul asghar. Jadi syirik kecil. Yunafi kamalat tauhid. Nah, hubungannya dengan tauhid, kalau syirik kecil ini meniadakan kesempurnaan tauhid. Jadi orang ini masih punya tauhid tapi tidak sempurna. Ini pelaku syirik kecil ya. Selanjutnya ayat thalabah al-kiram al-bidah ini. Bidah ini jamak dari bid'ah ya. Barang perbuatan bid'ah. Ini perbuatan bid'ah ini taqaddaha fi tauhid ya. Tu'athir fihi al-bidah akbar minal ma'asi ya. Li'anna sahibaha la yatubu minha ghaliban li'tiqadihi annaha din ya. Nah ini di sini keterangan ini tuqdihu fi tauhid ya. Jadi bid'ah ini akan justru pengaruhnya terhadap tauhid itu lebih besar daripada pengaruh maksiat. Jadi barang-barang bid'ah ini pengaruhnya terhadap tauhid lebih bahaya daripada maksiat. Mengapa? Karena pelaku bid'ah ini, pelakunya dia tidak merasa bersalah, sehingga di sini la yatubu minha, dia tidak akan bertaubat darinya. Karena apa? Karena tidak merasa bersalah pelaku bid'ah itu. Sedangkan pelaku maksiat bisa jadi dia menyadari kalau dia melakukan kemaksiatan.
karena mungkin tidak tahan dengan godaan nafsu ataupun setan. Tapi kalau pelaku bid'ah itu dia merasa berbuat baik, sehingga orang yang merasa berbuat baik tidak mungkin akan menyadari kesalahannya ataupun minta ampun kepada Allah. Ya, ini bahayanya bid'ah. Nah, pengaruhnya terhadap tauhid itu lebih bahaya daripada ma'asi ataupun maksiat. Nah, selanjutnya ya ini al-ma'asi, tangkusut tauhid, tungkisut tauhid ya. Ma'asi ini akan mengurangi tauhid. Tangkusu thawaba ahli tauhid ya. Akan mengurangi pahala ahli tauhid. Ya, ini kalau perbuatan maksiat di sini penjelasannya akan mengurangi pahala ya. Jadi tidak membatalkan tapi mengurangi pahala. Ini kalau perbuatan maksiat. Nah, ini ayat thalabah al-kiram alaqatus syirki wal bid'ah wal ma'asi bitauhid ya. Jadi hubungan syirik, kesirikan, bid'ah, kemaksiatan terhadap tauhid ya, sebagaimana yang telah kita baca bersama ini ya. Jadi ini. Nah, ini alhamdulillah ya. Jadi untuk ad-darsul awal kita sudah selesai dan mudah-mudahan nanti bisa kita bahas lain waktu kalau mungkin ada yang belum bisa difahami ataupun mungkin ada pertanyaan dan sebagainya, nanti bisa kita bahas insya Allah kalau kita sudah bisa tatap muka. Mudah-mudahan ini pandemi ataupun musibah yang sekarang sedang berlangsung ini tidak lama dan mudah-mudahan kita bisa segera bertemu. Sehingga pembelajaran kita akan lebih efektif ya, thalabul ilmi kita akan semakin bisa bisa untuk dipahami ya. Yang mungkin ini saja ya anak-anak untuk pelajaran pertama. Alhamdulillah telah kita baca bersama. Akhirul kalam nas'alullah taufiq wal hidayah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.